Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di edisi harian ya. Gondes siap untuk menghibur kalian. Apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabatku semua ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, kembali di edisi harian mengambil sebuah judul, apakah hubungan LDR-an bisa menikah atau tidak ya. Judul ini di request dari sahabat kita ya, Gondes tidak akan sebutkan namanya ya, walaupun tidak dipesan tapi lebih untuk menjaga privasi. Oke. Di sini ada 4 file Gondes sudah siapkan tadi ya, untuk mempersingkat durasi waktu ya, agar kalian tidak jenuh. Di sini ada inisial B, W, X, dan V ya. Kalian bisa pilih salah satu, salah dua, salah tiga, atau dipilih ke semuanya ya, atau ditonton semuanya, karena mungkin energi kalian tidak bisa tercurah di dalam satu tempat, karena ini adalah general reading, bisa tersebaran di mana aja. Oke, tanpa mengurangi penghormatan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dipilih. Ya, kita mohon izinnya untuk menebar kartu sebagai clue atau gambaran saja. Jangan dijadikan acuan atau pedoman hidup. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kalau resonate. Kalau tidak resonate, jadikan sebagai hiburan. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke? Sudah memilih? Sekarang kita mulai dari file yang pertama, edisi harian. Apakah hubungan LDR-an bisa menikah atau tidak? Oke, ini mungkin kalian yang LDR-an ya, ingin mempertanyakan apakah bisa menikah atau tidak. Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Tapi oke, kita akan coba tebar kartunya ya, untuk melihat apakah ini hubungan kalian yang LDR-an bisa menikah atau tidak. Mungkin kalian mempertanyakan ya, aku LDR-an bisa nggak ya nikah gitu ya, dia beneran nggak sama aku ya gitu. Bukan karena bisa menikah atau tidak, tetapi apakah hubungan kalian ini nanti akan berakhir menikah, mungkin seperti itu ya. Kalau menikah sih bisa aja dimanapun pasangan kita berada, kalau Allah berkenan kita dipersatukan. Cuman ini pertanyaannya, mungkin kalian ingin bertanya, kalian punya hubungan LDR-an kira-kira sampai menikah enggak gitu, seperti itu ya. Oke, tapi Gondes ambil judulnya tetap seperti yang kalian berikan, yang sahabat berikan ya. Oke, tanpa mengurangi penghormatan. B ya, inisial B. Jika nama dimulai dengan huruf B, maka orang ini emosional. Ia adalah orang yang berani namun ramah. Ia senang menerima hadiah sebagai ekspresi dari orang yang dicintainya. Ia cenderung manja dan cenderung memanjakan pasangan. B ya. Sekarang Gondes akan tebar kartunya. Apakah hubungan LDR-an bisa menikah atau tidak? Ini menyangkut hubungan kalian, apakah kalian bisa menikah di hubungan LDR-an ini. Oke. File 1 ya, edisi harian. Yang pilih file 1, ada pengkhianatan, ada tindakan, ada peluang, ada menunggu, ada cinta suci. Begini, LDR-an itu kan letaknya jarak jauh. File 1 ya, apakah hubungan LDR-an bisa sampai menikah? Hubungan kalian ya bisa sampai menikah. Yang pilih file 1 ada pengkhianatan, mungkin pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan hubungan, ataupun apapun itu. Tapi yang pilih file 1 sebagian ya, LDR-an itu ada pengkhianatan karena adanya peluang ya, ada pengkhianatan atau ada berbagi kasih dengan yang lain gitulah ya. Tapi lebih parahnya di sini pengkhianat atau meninggalkan kalian karena ada peluang ya, karena memang letak jarak kalian yang jauh ya, dan menunggu itu terlalu lama. Walaupun dia cinta besar, tapi akan ada tindakan pengkhianatan terjadi karena ada peluang ya. Di file pertama sebagian ada yang seperti itu ya. Yang kedua ya, maksudnya maknanya yang kedua ini bisa jadi
pengkhianatan terjadi, ya, dan sudah dilakukan karena adanya peluang, ya, dan dia menunggu ataupun kamu yang menunggu dengan cinta suci, artinya tidak bisa menikah, ya, tidak bisa menikah, tetapi sebetulnya kalian saling mencintai. Yang di sono mencintai kamu, yang di sini mencintai di sana. Tetapi karena letak kalian yang jauh di file yang pertama ini, terjadilah peluang untuk melakukan suatu pengkhianatan. Tapi ada cinta yang suci. Ada sebagian yang bisa menikah, tapi kalian harus benar-benar mempercayakan kepercayaan kamu kepadanya sepenuhnya dan harus yakin, ya. Kalian harus jalin hubungan ini dengan sebaik-baiknya agar dia tidak sampai mempunyai peluang. Artinya nggak harus intens, paling tidak kamu bisa mengambil hati dia, gitu. Karena di file pertama ini ada pengkhianatan. Sebagian kalian ada yang terjadi pengkhianatan, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tapi karena ada peluang. Cintanya seperti ini, cinta sekali. Tetapi karena ada peluang, letak kalian yang berjauhan, situasi, ya, keadaan, ya tetap sayang sama kamu, tapi terjadi pengkhianatan, ada yang lain selain kamu, dan itu dilakukan karena ada peluangnya, dan ada dia mungkin kelelahan menunggu, karena di sini digambarkan lelah. Lihatin aku zoom ya, tuh, dia sangat lelah menunggu, padahal dia punya cinta yang besar. Apakah hubungan LDRan bisa menikah? Bisa. Tapi ada kesempatan juga dia berkhianat, ya. Gimana kondisi bicara? Dia mencintai kamu, tapi kesempatan untuk nikah, untuk berkhianat ada. Kalau kamu bisa menerima dan kamu bisa mengantisipasi, akan menikah di file pertama. Karena di sini ada cinta atas nama Tuhan, ya, seperti itu. Dia kelelahan menunggu. Maka kan kalau saya sarankan kamu harus benar-benar bisa menjaga hati dia, dan kamu harus menjaga hati kamu, dan intens, ya, selalu kasih kabar, selalu berkomunikasi, tapi tidak terlalu membuat dia ilfil. Kalau setiap detik, setiap menit kalian chat dia bosan, akhirnya malah terjadi peluang karena lelah, gitu loh, menunggu yang tak kunjung datang. Dan selalu lakukan, ya, minimal seminggu sekali VC, gitu, ya. Jangan untuk LDR gini, kita nggak boleh terlalu posesif, ya. Kita nggak melihat dia jarak jauh, ya. Jadi ya kita harus benar-benar mantau, tapi mantau dengan keyakinan dan doa. Kalau memang dia jodohmu akan dipersatukan. File 1 ada pengkhianatan karena ada peluang, karena letak kalian yang jauh, dan dia mungkin adalah menunggu, dan kalian sepertinya tidak memberikan dia itu motivasi, tidak memberikan dia itu suatu kenyamanan, ya, dan sehingga dia berkhianat. Sebagian itu. Tetapi bisa juga di sini, ya, dia mempunyai yang lain di sana, tetapi dia punya cinta besar buat kamu, jadi kemungkinan menikah bisa. Sekarang gimana caranya? Tekankan di dalam hati kamu, yakinkan, dan lakukan dengan tindakan serapi dan searif mungkin bahwa hubungan itu harus dijaga, harus dipupuk, ya. Jangan kita hanya ingin menikah saja, tapi pupuklah dulu hubungan kalian, ya. Karena ini LDRan, kita tidak bisa memberikan dia secara utuh kasih sayang kita hanya lewat chat, ya. Chat itu kan gimana, ya, berharap tapi tidak bisa menyentuh kita, itu bagaimana sih? Tidak bisa kita lakukan dengan sesungguhnya, gitu, cuma bisa memotivasi. Nah, itu lakukanlah, dan selalu adalah untuk dia, ya, pasti akan menikah. Di file pertama itu sepertinya itu, sehingga tidak akan terjadi peluang untuk tidak ada tindakan peluang untuk berkhianat. Dia sudah menunggu lelah, terus berikan support. Suatu saat kalian semoga dipertemukan, karena di sini ada cinta, ya.
tetap berdoa ya. Yang pasti kalau LDRan gini, ataupun tidak LDRan ataupun LDRan, yang pasti kalau LDRan itu lebih berdoa terus tanpa lelah kalau memang kamu menginginkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Karena di sini di file 1 ada cinta yang besar. Ini pengkhianatan, ada yang sudah terjadi, ada yang belum. Tapi kenapa dia bisa terjadi selingkuh atau berkhianat? Karena adanya peluang dan kelelahan menunggu. Kenapa? Ya, apa perhatian yang kalian berikan kan bukan perhatian yang fakta, yang nyata, yang fiktif gitu ya, hanya fiktif aja gitu ya, hanya kayak dalam bayangan aja gitu. Jadi ya kadang-kadang dia juga kepikiran mencintai seseorang yang ada di depan dia gitu kan. Tapi semoga kalau niat baik itu akan terjadi. Gimana caranya, Dis? Berdoa selalu, karena berdoa itu adalah dahsyat dan bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa kamu yakin terhadap hubungan ini dan kamu ingin menikah dengan seseorang yang mencintaimu dengan ketulusan ini ya. Dan semoga dia dijauhkan dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ya, berdoalah kepada Allah kalau dia memang jadi gimana ya, fokuskan hatinya si dia, dimohonkan kepada Allah agar cintanya, rindunya, sayangnya, dan kesetiaannya hanya untuk kamu. Itu doa yang harus kamu panjatkan. Bermohon untuk dipersatukan. Ya, oke. File 1. Adanya pengkhianatan karena adanya peluang dan kelelahan menunggu. Tapi di sini di file 1 ada cinta yang besar. Oke. God bless you. File 1. Bye. Oke, masih dia di Zarian bersama Kondismen Taruh tentang hati dan jiwa. Ya, apakah hubungan LDRan kalian bisa menikah atau tidak? Ada inisial V. Ya, ada inisial V. Kita akan maknai dulu inisial V ya. Apa sih maknanya inisial V? Oke. Kita akan lihat inisial V. Seseorang ya yang namanya diawali dengan huruf V ya. Biasanya ya, orang ini gemar membantu dan praktis. Ia setia, mencintai dan memiliki hati yang sangat ramah. Ya. Ia meraih banyak hal dalam hidup karena dinamis secara alamiah, tapi bisa sangat posesif dalam urusan cinta. Itu V, paham ya? Oke. Yang punya inisial V posesif kadang-kadang dalam hubungan tuh selalu dia bisa posesif, tetapi kalau untuk yang lainnya dia lebih dinamis ya. Oke, kondisi akan tebar. Di sini ada Queen of Cup, kebijaksanaan, keterbukaan, ada komitmen, ada Queen of Wands. Ada kadang-kadang ada sesuatu yang memang tidak selaras dengan jalan keinginan kalian, keinginan dia ya. Ada cinta dan saling melengkapi di sini. Tidak ada penyelesaian, maksudnya hubungan ini akan baik-baik saja ya. Apa kalian bisa sampai ke jenjang pernikahan? Di file 2 ya. Kalian sudah berkomitmen saling mencintai dan saling melengkapi. Tinggal kalian tinggal merawat hubungan ini, saling pengertian, saling memotivasi ya. Di sini ada the lover ya kan, dan the lover ya. Di sini diwakili oleh the lover ya. Ada cinta, ada gairah, ada minat ya, ada seksualitas ya kan, ada hubungan kasih sayang, ada komitmen, ada kepercayaan, dan kalian adalah pilihan ya. Ada komunikasi yang pasti, karena ini LDRan. Di file kedua ada cinta, ada komitmen ya, saling keterbukaan, saling komunikasi. Apakah bisa menikah, Des? Bisa ya. Ada komitmen ya, ada semacam kesempatan besar. Karena di sini ada komitmen, ada cinta, ada minat, ada niat. Ya, komunikasi jangan pernah lepas. Kalau kalian ingin menikah dengan dia, di sini ada cinta. Prediksi percintaan kalau the lover sudah turun, itu adalah mewakili perasaan kamu dan dia. Seperti itu keadaan kalian.
insya Allah bisa menikah, ya, bisa menikah. Di sini tidak ada penyelesaian akhir. Seperti ini ada keputusan atau putus ya. Tapi di sini terbalik. Allah mendukung kalian. Insya Allah kalian akan menikah, ya. Oke. Bisa. Di file kedua bisa. Seberapa besarnya Des percayaan? 75%. 25%-nya tergantung kalian. Kalau kalian bisa merawat hubungan ini, bisa kalian benar-benar bisa meyakinkan dia, dan benar-benar kamu memang bisa menjaga hati dia dan menjaga hati kamu buat dia, insya Allah bisa. Karena apa? 75% ini Godes bisa bicara. Ada komitmen, ada saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mensupport, dan keterbukaan yang pasti, ya. Saling terbuka. Memang hubungan itu kan kadang-kadang kadang terjadi yang namanya selek gitu, biasa. Kadang-kadang terjadi tidak kesesuaian hati, ya. Oke. File 2. Apakah hubungan LDR bisa menikah? Untuk yang kedua, file kedua, besar kemungkinan ya. Bisa menikah. 75%. Insya Allah. Amin. Tinggal kalian menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Kalian berusaha untuk menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya, kemudian serahkan kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan kamu tetap berusaha untuk menjalin hubungan ini menjadi sebuah kenyataan, menjadi sebuah komitmen, menjadi sebuah tujuan yang suci, yaitu pernikahan, ya. Oke? Jangan putus asa, tetap berdoa, senyum-senyum aja ya. Karena file 2 dalam hati kecil Gondes berkata kalian bisa menikah. Ya, bahkan tidak terlalu lama lagi. Emang Des, ya. Ya, di sini ada yang namanya The Lover. Di sini yang jalan adalah zodiak terkuat ya. Zodiak terkuat adalah Libra dan Gemini. Ya, di sini akan terjadi insya Allah kalau berkehendak Allah ya. Kita kasih gambarannya. Kalian akan menikah di bulan di 6 bulan atau 8 bulan ke depan ya, dimulai dari sekarang ya. Maksimal adalah 11 bulan ya. Oke. Tetap pupuk hubungan ini, hubungan yang indah menurut Gondes ini ya. Kalau ada yang ingin bertanya, enggak, coba kalian personal reading, kita lihat sejatinya perasaan kamu itu ke dia, bukan perasaan dia ke kamu ya, tapi perasaan dia ke kamu itu seperti apa. Apakah kamu yakin atau hanya iseng-iseng, atau kamu memang cinta beneran? Nanti kan akan terlihat lewat tebaran kartu, dan pesan itu akan kita bahas gitu. Kalau kalian berada di ranah ini dan masih ragu, enggak, itu enggak betul file 2, coba kalian personal reading, kita kupas perasaan kamu dan perasaan dia. Oke. God bless you file 2. Bye. Halo, masih bersama Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa di file yang ke-3 ya. Oke. Di sini kita akan ulik dulu atau kita maknai dulu inisial W. Halo yang request inisial W. Oke. Inisial W atau huruf W, orang yang namanya dimulai dengan huruf ini cenderung sangat karismatik. Mereka menyenangi gaya, mengasihi, dan menjadi pecinta ulung. Kalau udah cinta itu cinta banget gitu. Dalam apapun itu, nggak cuma hubungan ya. Orang ini susah dikenali, tapi layak dikenal, dan bisa dipercaya dengan rahasia apapun dalam hidup. Orang ini menyuarakan isi hatinya dan tidak dengan sengaja menutup-nutupi sesuatu. Oke. Ya, kita akan tebar kartunya. File ke-3. Apakah hubungan LDRan bisa menikah atau tidak? Ini hubungan kalian ya. Ini kita membahas tentang hubungan LDR kalian, apakah bisa menikah atau tidak. Hubungan kamu ini sampai ke pernikahan atau tidak. Ada pembuktian, ada pertimbangan, ada ego yang tinggi, tetapi ada kenyamanan juga, dan gelisah. Pasti setiap malam dia tidak bisa tidur, atau ini vice versa, bisa kamu memikirkan hubungan ini. Apa yang kalian pikirkan lagi di sini? File 3 akan ada pembuktian.
Tapi pembuktian itu memang sudah dipertimbangkan. Tentang apa? Tentang ego kalian. Dia ingin melakukan pembuktian tentang cintanya, tentang keseriusannya, tentang tujuannya. Karena apa? Dia itu merasa nyaman bersama kamu. Sehingga saking nyamannya itu kadang-kadang dia tidak bisa tidur sewaktu dia mengingat ya. Ego kalian tinggi. Makanya dia pertimbangkan ya. Dia mempertimbangkan di sini. Akan ada pembuktian di hubungan ini. Cuma ada ego di sini. Ego kalian masing-masing memang level di atas rata-rata. Jadi kalian di sini ya. Ini perasaan dia ya. Kita ulik perasaan dia aja karena ini kita mempertanyakan tentang dia ya. Yang di sana, yang di sana, dan perasaan kamu yang di sini. Ini bisa vice versa, tetapi kita ambil perasaan dia. Dia akan melakukan suatu pembuktian dalam hubungan LDR-an ini ya. Dia sudah pertimbangkan dengan matang-matang ya. Di sini tuh ada ego kalian itu yang, atau bisa jadi juga selain ego itu sama aja sih diartikannya, sebuah keinginan yang harus, itu kan namanya ego kan ya. Tetapi kalian merasa nyaman gitu loh. Kadang-kadang tidur itu sudah kebingungan, tidur itu kadang-kadang nggak pulas karena apa? Dia mikirin hubungan kalian yang kadang saling ingin menang sendiri kalau dalam apapun itu, dalam komunikasi, dalam pendapat gitu ya. Karena kita akan LDR-an ini, jadi tidak bisa langsung ketemu langsung makan bakso gitu, enggak. Kalian di sini adalah sering apa ya? Kalian itu mau menang sendiri. Ya, kalau enggak kalian tuh posesif gitu di situ. Kamu curigaan gitu. Dan kamu ingin tahu banyak tentang dia di sana. Oke lah. Kalau ingin tahu mending kepo melalui Gondes aja. Tebar kartu di sana lagi ngapain. Personal reading. Enggak usah langsung dicurahkan ke dia. Kalau dicurahkan ke dia malah nggak jadi antisipasi ya. Gimana sih kalau personal reading itu kan insya Allah itu kan energi kalian. Jadi kalian bisa tahu pantau dia gitu melalui personal reading. Jadi pas telepon atau VC kalian bisa mengantisipasi atau mengontrol kalimat yang harus diucapkan untuk dia gitu loh. Misalkan kamu tahu dia di sana selingkuh, ini misal andai. Jadi kamu mau menegur dia itu karena kalian sudah kepoin melalui personal reading, kalian bisa dengan kalimatnya yang lebih arif ya. Apakah tolong ya jaga hatimu untukku gitu kan, dia jadi paham gitu. Misalkan dia selingkuh tuh karena kamu tahu di mana dia selingkuhnya, paling tidak kamu menyampaikan bahasanya dengan arif. Misalkan di personal reading kok kalian di sana selingkuh gitu. Kalau kamu tidak tahu sebelumnya dari prediksi personal reading, mungkin kalian akan, kamu selingkuh ya, kamu ini itu, ayo kita putus. Nah, tetapi karena kalian personal reading tahu gambaran dia itu di sana kok selingkuh, minimal kamu bisa pesan-pesan atau mengantisipasi pesan ke dia, tolong jaga hati ya buat aku ya, nanti kita ketemu kan, kita harus saling menjaga perasaan. Nah, seperti itu kan bisa menjadi antisipasi. Jangan senyum dong, Bunda, promosi, bukan promosi sayang, ini ngasih solusi gitu. Paling tidak kan namanya tebaran kartu ini cuma sebagai gambaran aja untuk mengantisipasi dan memotivasi, juga memberikan suatu pembelajaran gitu ya. File 2 juga file ya. File 2 kalau misal file 3 kalau misalkan tidak resonan ya jadikan hiburan buat teman tidur. Gondes mau cerita nih ya. Edisi harian gitu. Nggak resonan ya udah jadikan teman tidur kamu aja. Sekali besok di setel lagi, diputar lagi videonya. Ya dengerin Gondes lah. Gondes lagi cerita gitu ya. Jadi enak sama-sama enak. Ini kan general reading sifatnya, bisa resonan bisa tidak. Tergantung vibrasi energi kalian. Untuk file 3 ya, Gondes akan perjelas. Di sini akan pembuktian ada. Ya, dia sudah pertimbangkan ya tentang ego kalian ini yang dia tidak bisa, kadang-kadang tidak nyaman itu karena ego kalian ini terlalu di level di atas standar. Kadang-kadang dia gelisah. Kemarin manis-manis, besok lagi sudah beda lagi. Besok posesif, besok cemburu, besok marah-marah. Nah, seperti itu.
yang ada di file yang ketiga. Apakah hubungan LDR bisa menikah atau tidak? Bisa. Dia diawali dari kenyamanan kan hubungan itu, seperti itu. Ya. Coba ciptakan kenyamanan dalam hubungan file 3, karena akan ada pembuktian yang akan terjadi pada kalian dan sudah dipertimbangkan. Cuma yang menjadi kendala adalah ego, ya gitu. Karena membuat dia tidak nyaman. Kalau udah kalian cemburu atau kalian ini bisa vice versa ya. Cemburu, kalian uring-uringan, dia merasa tidak bisa tidur malam, gelisah. Karena itu bukti kalau cinta. Orang kalau cinta seperti itu kan, kita marahin tuh dia tidak bisa tidur, gelisah gitu. Oke, file 3 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ada di ranah ini silahkan personal reading, dan lebih detailnya ada di personal reading. God bless you file 3. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama di edisi harian. Apakah hubungan LDR kalian bisa menikah atau tidak? Ya, LDR kamu bisa menikah atau tidak? Di sini ada inisial E. Gondes akan maknai dulu ya. Edisi harian, apakah hubungan LDR kalian bisa menikah atau tidak? Bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada huruf X. Ayo, yang mana ya? Kemarin yang ini request, ini sudah Gondes realisasikan. X ya, huruf X. Orang ini menyenangi kenyamanan, mudah dibimbing, namun tidak mudah diikat oleh komitmen atau tidak mau diikat oleh komitmen. Kenapa ya? Mau free gitu ya, bebas, hubungan bebas. Belum mungkin ya. Ia mengejar kemewahan dan kenikmatan dalam hidup. Secara alamiah ia adalah seorang yang manja dan jago menggoda lawan jenis. Oh, kesenangan dunia ya. Tidak bisa berkomitmen atau belum bisa berkomitmen secara gampang kalau belum pada akhirnya mungkin ya. Kalau belum pada waktunya dia itu ada nunggu mood dia gitu. Menunggu benar-benar dia siap gitu baru diajak komitmen bisa. Gitu ya. Apakah hubungan kalian LDR ya? Hubungan LDR kalian bisa menikah atau tidak? Edisi harian kita lihat. Ada kebahagiaan. Ini hubungan kalian ya. Ini kita mewakili dia yang di sana, kamu yang menonton. Ada Queen of Cup, tidak ada pertemuan ya, iyalah namanya juga LDR ya. Maaf. Ada Three of Cup. Ada orang ketiga di sana. Ya, ada dia itu kalau sama kamu kayak satu paham gitu. Satu prinsip, ngomong nyambung, beda nyambung, asik lah pokoknya. Ya, tapi dia di sana ada pilihan lain atau orang ketiga. Ini bisa terjadi, ini bisa vice versa, kamu yang ada orang ketiga dan ada pilihan lain atau dia yang seperti itu. Ya. Apakah hubungan LDR bisa menikah atau tidak? Dia ada orang ketiga, mungkin orang ketiga ini hadirnya sebelum kamu atau istrinya ya. Atau dia punya cewek lain sebelum kamu dan kemudian dipertemukan kamu melalui medsos. Kebanyakan kan kalau LDR kan dipertemukan lewat dating atau lewat medsos, pokoknya lewat medsos aja ya, media sosial yang kamu punya gitu ya kan. Di file keempat di sini ada kebahagiaan bersama kamu, ada bahagia saja. Tapi untuk jenjang komitmen tidak ada, pernikahan tidak ada. Karena apa? Dia ada orang ketiga atau ada orang lain sebelum kamu atau setelah kamu. Udah gak jelaskan secara rinci, karena di sini cuma tergambarkan ada orang ketiga dan ada pilihan lah lain. Jadi jangan bersedih. Ada kebahagiaan di sini, bahagia aja. Hubungan ini membuat kalian bahagia. Jalanin aja. Selebihnya berdoa. Ya, di file 3 belum ada pernikahan. Di file 3 belum ada komitmen. Karena dia punya orang ketiga atau orang lain sebelum atau setelah kamu. Ada orang lain sebelum atau setelah kamu. Ya, jadi ada orang lain di sisinya dia. Ada pilihan lain selain kamu. Seperti itu. File 4, yang pilih file 4 ya. Ini bisa resonate bisa tidak, tergantung vibrasi energi kalian. Kalau kalian ingin resonate 75% ya, minimal 75%. Silahkan kalian personal reading. Kalau pengen detail sebetulnya hubungan kalian di file 4 itu kayak apa sih hubungan file 4 ini, Des? Coba kita tebar kartunya melalui personal reading. Semuanya ada di deskripsi ya, kalian buka saja di situ. Ada nomor WA, ada tarifnya, tarif mahar itu, sebagai tarif mahar saja.
untuk mengakatin hubungan, untuk akad ya, namanya mahar kan untuk akad dalam personal reading ya. Oke, file 4 tidak akan ada pernikahan, tetapi ada bahagian yang banyak, ada sangat bahagia. Karena apa? Dia nggak mau komitmen, dia mungkin di sana sudah ada pasangan dan ataupun ada pilihan lain. Jadi ini hubungan hanya saling membahagiakan, ada suatu kebahagiaan dalam hubungan ini ya. Oke, file 4, jangan pesimis, masih banyak dia di luar sana selain di file 4 ini. Masih ada banyak yang menunggu kalian ya, jadi nggak usah bersedih. Tapi kalau kamu udah terlalu cinta ya udah bertahan aja, jadi hiburan. Saling menjaga di sini, soalnya di sini saling bahagia ya, nggak bisa deh carian. Ya udah, kalau kamu bertahan aja, toh ini membuat bahagia, toh ini LDRan kan, nggak menimbulkan sesuatu hubungan fisik gitu. Jadi ya kalau merasa nyaman sama dia, merasa bahagia sama dia, ya pelihara aja. Tapi ya kalau suatu saat kalau ditinggalin jangan kecewa, karena dia ada orang ketiga atau ada pilihan lain, atau ini malah kamu ya, bisa vice versa. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like-nya, komennya ya. Kita berdoa apapun yang terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahui baik buruknya kita ke depannya, termasuk hubungan ya. Ada 4 unsur hubungan, ada setia, jujur, percaya, dan saling melengkapi ya. Itulah kenyataannya yang harus kita jalani dalam suatu hubungan, baik percintaan maupun apapun ya. Oke, cinta itu sejatinya yang pada Allah. Selebihnya cinta kepada manusia itu hanyalah bonus dari Allah. Jadi kita lebih harus bersandar kepada Allah untuk bermohon kepadanya. Apa yang akan diberikan kepada kita adalah itu ada rencananya, ikutin aja dan bersyukurlah dalam segala keadaan. Oke. Ada kesalahan, ada milik Godes Medestar tentang hati dan jiwa, dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna, Sang Maha berkuasa membolak-balikan hati manusia ya. Hanya kepadanya lah kita bermohon ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberkatimu. Amin.